Mata uang merupakan alat tukar yang penting dalam kehidupan manusia. Tentu saja, tanpa uang, akan sangat sulit bagi kita untuk berdagang, karena nilai suatu barang pasti akan bervariasi. Mata uang adalah harga satuan mata uang yang disepakati oleh pemerintah dan masyarakat suatu negara. Setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia dengan mata uang rupiahnya. Dulu, masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, menggunakan uang logam emas dan perak, mata uang Belanda, mata uang Jepang dan mata uang lainnya. Mari kita ulas sejarah rupiah sebagai mata uang Indonesia dari masa ke masa. 1. Tahun 800 sampai 1600. Selama tahun ini, antara tahun 800 dan 1600 Masehi, banyak transaksi dilakukan dengan menggunakan emas dan perak. Produksi koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra, yang diproduksi antara abad ke-9 dan ke-12. Selain menggunakan koin dan perak, manik-manik juga menjadi alat tukar. Manik-manik diproduksi di Kerajaan Sriwijaya Sumatera dan menyebar ke Pulau Jawa, Kalimantan dan Indonesia bagian timur seperti Maluku. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan saudagar Cina dan menjadi mata uang tembaga saat itu sebagai alat tukar. 2. Penggunaan mata uang kolonial Belanda tahun 1600 sampai tahun 1942. Orang Eropa mulai datang ke Indonesia tahun ini. Misalnya, Portugal dan Venesia membawa koin emas dan dolar perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko, yang kemudian menjadi perdagangan utama selama berabad-abad. Kemudian uang kertas pertama muncul pada tahun 1752, berkat berdirinya The Bank Quran dan Bank Van Liening. Setelah VOC bangkrut pada tanggal 31 Desember tahun 1799, Republik Batavia mengeluarkan mata uangnya sendiri dan memproduksi koin emas dan perak pada tahun 1802. Masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu pemerintah Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uangnya sendiri, termasuk mata uang lokal dan gulden, dan kemudian melikuidasi bank termasuk The Javaske Bank. Setelah itu, uang kertas dikeluarkan oleh The Japanese Regering dan menjadi alat pembayaran yang sah pada Maret tahun 1942. Pada tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang kertas dalam bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia terus menggunakan stok mata uang ini sampai tahun 1946, ketika pemerintah baru dapat mencetak mata uang baru. 4. Mata uang Indonesia, tahun 1945 sampai tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka, banyak yang mendesak pemerintah untuk mencetak mata uang sendiri. Hingga akhirnya pemerintah merilis ORI atau Uang Republik Indonesia. Namun keadaan negara saat itu masih sangat kacau, dan membuat peredaran ORI agak tersendat. Bentuk fisik ORI pada saat itu sangat sederhana, kualitasnya buruk, dan tidak memiliki sistem pengaman berupa serat halus. Dalam pendistribusiannya, ORI terbagi menjadi beberapa terbitan. 1. ORI 1, 1945. ORI edisi pertama resmi diterbitkan pada tanggal 30 Oktober tahun 1946. Nominal yang diterbitkan meliputi 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah. 2. ORI 2, 1947. ORI 2 hanya memiliki 4 pecahan yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, dan 100 rupiah. Untuk edisi ini, semua mata uang bertanggal Yogyakarta 1 Januari 1945. Ditandatangani oleh Syafruddin Prawiranegara. 3. ORI 3, 1947.
Ori 3 terdiri dari 7 pecahan mulai dari Rp1.5 hingga Rp250. Ada uang dengan pecahan yang langka di era ini, seri Maramis Rp100. 4. Ori 4, 1948. Pada seri ini nominal pecahannya sangat ganjil yaitu Rp75, Rp100 dan Rp400. Adapun salah satu nominal terbaik, terlangka dan termahal, yaitu nominal Rp600. 5. Periode Orde Baru. Uang pertama yang dikeluarkan saat ini adalah seri Sudirman. Terdiri dari pecahan Rp1, Rp2,5, Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp1.000, Rp5.000 dan Rp10.000. Uang dengan nominal tersebut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Radius Prawiro dan Direktur BI Suksmo B. Martokusumo. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1971, rupiah terdepresiasi 10%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp415, sebelumnya Rp378. 6. Tahun 1975. Pada tahun 1975, seri baru dirilis dan diedarkan, yakni Rp1.000 dengan gambar Pangeran Diponegoro, Rp5.000 dengan gambar nelayan, dan Rp10.000 dengan gambar relief Candi Borobudur. Masing-masing ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Rahmat Saleh dan Direktur Bank Indonesia, Suksmono B. Matokusumo. 7. Tahun 1992. Tahun ini, uang terbaru yang dirilis dan diedarkan, yaitu Rp100 dan foto uang perahu pinisi, Rp500 dengan gambar uang orangutan, Rp1.000 dan foto uang Danau Toba, Rp5.000 dan foto uang alat musik Sasando, Rp10.000 dengan foto uang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Rp20.000 dan foto uang Cendrawasih Merah. 8. Tahun 1993. Pecahan baru tahun ini adalah Rp50.000 dengan foto Presiden Soeharto di atasnya. Selain itu, publikasi khusus diterbitkan dengan nominal uang dan gambar yang sama, tetapi dibuat dari bahan yang berbeda. Bahannya adalah plastik polimer dengan keamanan holografik Soeharto, bukan tanda air yang biasa digunakan. 9. Masa Reformasi. Pada masa reformasi ini, banyak sekali pecahan yang dikeluarkan dan diedarkan. Pada masa tersebut pecahan Rp100.000 dikeluarkan pada tahun 1999, dengan gambar Soekarno Muhammad Hatta, serta teks proklamasi di atasnya. Untuk pecahan Rp1.000 terdapat gambar Kapten Patimura, sedangkan untuk pecahan Rp5.000 terdapat gambar orang yang lagi menenun. Kemudian pecahan Rp10.000 ada foto Cut Nyadin, pecahan Rp50.000 ada foto Ngurah Rai, dan terakhir pecahan Rp100.000 masih foto Bung Karno dan Bung Hatta, tapi tanpa adanya lingkaran plastik. 10. Gambar uang baru di era Presiden Jokowi. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral terus mengeluarkan mata uang baru. Pada tahun 2016, mata uang baru tersebut terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Uang dengan pecahan kertas, Rp100.000 dengan foto Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Rp50.000 dengan foto Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Rp20.000 dengan foto Dr. GSSJ Laturangi. Rp10.000 dengan foto Frans Kaisiepo. Rp5.000 dengan foto Kiai Haji Idam Khalid. Rp2.000 dengan foto Muhammad Husni Tamrin. Rp1.000 gambar Cut Mutia. Sementara itu, untuk pecahan uang logam, Rp1.000 bergambar I Gusti Ketut Puja. Rp500 bergambar Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tahi Bonar Simatupang. Rp200 bergambar Dr. Cipto Mangunkusumo.
Rp100 bergambar Prof. Dr. Insinyur Herman Yohanes. 11. Penerbitan Uang Baru 2020. Bank Indonesia menerbitkan Uang Peringatan Kemerdekaan atau UPK 75 Tahun Republik Indonesia dalam bentuk uang kertas Rp75.000 pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai tanda terima kasih atas karunia dan prestasi kemerdekaan selama 75 tahun. Penerbitan dan pengedaran UPK 75 di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22-11-PBI-2020 tentang penerbitan dan pengedaran uang rupiah khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UPK 75 Republik Indonesia menggambarkan 3 tema utama yang ditampilkan pada desain bagian depan dan belakang uang. Tema Syukur Kemerdekaan menampilkan uang merah putih sebagai warna utama, gambar pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, gambar Soekarno-Hatta, dan gambar gunung dengan filosofi sebagai permulaan lembaran baru dimulai. Berbagai corak tenun Indonesia, antara lain tenun geringsing Bali, batik Kaum Jawa dan songket Sumatera Selatan, menggambarkan kebaikan, keanggunan dan kesucian, serta merupakan visualisasi yang mengukuhkan tema keberagaman. Dengan tema satelit merah putih yang menggambarkan jembatan komunikasi NKRI, peta emas Indonesia di muka bumi, yang melambangkan posisi strategis Indonesia di kancah global, dan anak-anak Indonesia sebagai bangsa yang sedang mempersiapkan diri penerus generasi di masa mendatang.